Membalas suami yang main gila. Bab 006. Apa ini ya yang membuat rumah papa dan mama tidak ada art yang diperbolehkan berseliweran? Ya resikonya ya ini nih, bisa tergoda sama art genit. Walau papaku itu lelaki setia tetapi jika setiap hari digoda sama art yang genitnya Masya Allah itu bisa saja papaku itu hilaf, bahkan demi bisa menjerat. Mangsanya ada art yang nekat untuk memasukkan obat perangsang ke minuman targetnya. Ih jadi bergidik ngeri akunya, bisa sebegitunya ya kepengen naik derajat ingin menjadi nyonya, tapi sayangnya jika Sari jadi menikah dengan Mas Faris Sari tidak akan bisa menjadi nyonya. Malahan ia akan jadi istri dari seorang gembel, ya gembel. Karena sebentar lagi aku akan menceraikan lelaki tidak tahu diri itu. Sudah bagus aku angkat derajatnya malah bertingkah, ya sudah aku hempaskan saja. Aku tidak butuh lelaki seperti itu, tukang selingkuh. Aku bisa merawat anakku sendiri, aku bisa jadi ibu sekaligus jadi ayah untuk anakku, aku tidak membutuhkannya sebagai sosok ayah anakku. Kelak jika ada yang mencintaiku setulus hati dan bisa menerima aku dan anakku, aku bisa saja mempertimbangkannya menjadi suami plus ayah dari anakku. Toh aku masih muda dan cantik, pasti masih banyak lelaki yang mau denganku. Kalau tidak ada yang mau ya sudah, aku sendiri saja, toh uangku banyak, aku bisa mencukupi semua kebutuhan anakku tanpa menunggu uluran dari seorang ayah. Intinya aku pasrah dengan Yang Maha Kuasa, jika Allah masih memberikan aku jodoh ya aku terima. Kalau jodohku cuma sampai di sini ya aku terima juga. Hidup tidak melulu tentang harus punya pasangan, banyak kok di luar sana yang hidup menjanda sampai akhir hayat, hanya saja yang menjadi masalah itu pandangan masyarakat. Janda bagi mereka seperti sebuah aib, mungkin mereka takut kalau suami mereka akan kecantol janda muda yang masih kinyis-kinyis sepertiku, masih calon janda deng. Tapi bodoh amatlah, toh hidupku aku yang menjalani, tidak perlu mendengar omongan netizen yang maunya benar sendiri. Yang penting nanti aku ketika sudah resmi menjadi janda tidak mengganggu mereka. Menjadi janda bukanlah kemauanku, tetapi jika aku paksakan bertahan dengan Mas Faris lama-lama bisa gila aku nanti, lah mana sudi aku berbagi peluh dengan wanita lain. Aku bukan Sayyidah Aisyah yang hatinya seluas samudera yang merelakan suaminya punya banyak istri. Aku hanyalah manusia atau wanita biasa yang punya rasa cemburu jika melihat suaminya bersama perempuan lain. Mending melepaskan daripada bertahan dan melihatnya bermesraan dengan calon istri barunya. Intinya aku ogah berbagi suami. Titik. Dikiranya cemburu itu enak apa? Gak enak banget tahu. Rasanya pengen jotos aja tuh pasangan peselingkuh. 15. Untung aku masih waras, kalau tidak sudah dari kemarin aku memukuli mereka semua. Sayang, bangun lagi nih, ujar nakal Mas Faris sambil membuka selimut sehingga memperlihatkan benda pusakanya yang kembali on. Dilihat dari tampilan mereka yang sudah telanjang, pasti mereka sudah melakukannya, dan sekarang hendak melakukannya lagi karena si Bor, perkutut itu bangun lagi. Aku jadi ingin lihat, sebagaimana jalnya pembantu itu dalam memuaskan hasrat suamiku. Kok aku menyebutnya suami lagi sih? Tapi tidak salah juga sih, dia kan memang masih sah suamiku. Ya sudahlah, hanya status saja kan. Mas sayang, kamu ini gak ada puasnya ya? Ujar Sari terlihat malu-malu tetapi tangannya tetap memegang senjata milik Mas Faris. Ayo sayang, puasin Mas. Karena setelah ini kita harus kembali ke kamar masing-masing. Takut nanti istri Mas kebangun dan mencari-cari Mas, kan bisa berabe nanti kalau kita sampai ketahuan. Ujar Mas Faris yang sudah merem melek akibat ulah tangan nakal Sari yang sedang mengocok pelan senjatanya. Sari terlihat manyun. Mas sekali-kali kelonin aku sampai pagi kek, aku kan juga pengen tidur dikelonin Mas sayang. Rajuk Sari terdengar manja. Hueyekek.
Aku yang mendengarnya rasanya ingin muntah. Jijik besti. Gila ya tuh pembantu, tidak ada malu-malunya minta dikelonin suami orang, di mana letak harga dirinya sebagai perempuan coba. Atau mungkin tidak punya harga diri ya. Ah entahlah. Aku pun masih setia mengawasi mereka. Melihat pemandangan seperti ini bukannya membangkitkan gairah, malahan aku merasa sangat jijik. Mungkin itu karena hubungan mereka yang tidak halal. Sabar ya sayang. Jangan terburu-buru, takut nanti ketahuan Alia, kalau sampai dia tahu hubungan kita, bisa tamat riwayat kita semua. Bujuk Mas Faris sambil menyambar mulut Dower Sari. Hahaha, kok aku geli sendiri ya? Bibir Dower kewer-kewer begitu Mas Faris bisa doyan. Mungkin inilah yang dinamakan cinta karena nafsu. Jadi tidak memandang kecantikan, yang penting nikmat dan hasratnya terpuaskan. Ya sudah, sahut Sari pasrah. Ternyata mereka takut juga ketahuan olehku, tapi sayangnya aku sudah tahu tuh. Tinggal tanggal eksekusinya saja. Sabar ya, nikmati saja dulu masa-masa bermain kalian, sampai akhirnya waktu itu tiba maka kalian akan menangis darah. 16. Sayang emut dong, jangan cuma dikocok aja, sekalian dijilat ya, pinta Mas Faris pada Jal, itu. Sari mematuhi keinginan Mas Faris, ia pun mulai mengemut dan menjilati milim Mas Faris. Aku yang sudah tidak kuat pun mengakhiri mengintai mereka, bukan tidak kuat karena cemburu ya, aku tidak kuat karena merasa jijik dengan perbuatan mereka. Lagian melihat begituan juga dosa tahu. Itu namanya zina mata. Kasihan mataku jika melihat pemandangan toksik seperti itu. Duh, karena mengawasi mereka aku jadi tidak bisa tidur lagi, ngantukku mendadak hilang entah kemana. Daripada aku melongo saja mending aku sembahyang ke hadapan Tuhan. Kebetulan tadi aku sudah tidur, jadi aku bisa melaksanakan sholat tahajud. Aku turun dari ranjang lalu masuk ke dalam kamar mandi, sebelum mengambil air wudhu aku pun buang air kecil terlebih dahulu. Pernah dengar ceramah katanya kalau sholat jangan sampai menahan lapar, pipis ataupun buang air besar. Lebih baik tuntaskan dulu baru melaksakan sembahyang. Selesai wudhu, aku pun mengambil mukena dan menghadap Tuhan yang menciptakan jagat raya. Di sujudku yang terakhir, dalam hati aku bermunajat kepada Allah. Pertama aku meminta maaf untuk semua kesalahanku, dan selanjutnya aku meminta maaf karena aku akan mengambil jalan perceraian. Aku tahu cerai adalah hal yang paling dibenci Allah, tetapi aku yakin Allah pasti tahu alasanku mengapa sampai mengambil jalan ini. Allah itu maha tahu semua isi hati manusia, tanpa mengucapkannya Allah sudah lebih dulu tahu. Ya, sehebat itulah ilmu Gusti Allah. Selesai dengan sholatku, aku pun beristighfar kembali meminta pengampunan, karena sejatinya tidak ada manusia di dunia ini yang tidak punya dosa kecuali baginda Rasul. Nabi Muhammad adalah manusia suci yang tidak punya dosa, dialah kekasih Allah yang sangat Allah kasihi. Selanjutnya aku pun mengadukan semua permasalahanku kepada Allah, kuutarakan segala keluh kesahku hanya kepadanya, karena sejatinya hanya Allah lah tempat kita mengadu. Jangan takut kalau doa kalian tidak didengar, Allah itu maha tahu dan maha mendengar. Selesai berdoa, aku lanjut membaca Al-Quran. Cukup lama aku membaca kitab suci itu sampai akhirnya pintu kamarku dibuka oleh seseorang, dan aku pun bisa menebak siapa orang yang telah membuka pintu kamarku di jam 1 pagi ini. Siapa lagi kalau bukan Mas Faris? Sayang, kakak sedang apa? Tanyanya kaget saat melihatku ternyata tidak sedang tidur. 17. Kamu dari mana Mas? Tanyaku balik tanpa menjawab pertanyaannya. Ku tatap Mas Faris menyelidik tanpa berkedip, terlihat Mas Faris langsung salah tingkah. Aku. Dari itu. Mas dari dapur, Mas tadi haus deja jadi Mas ambil air minum di bawah.
Jawabnya dengan terbata-bata. Terlihat sekali kalau Mas Faris tengah gugup, ia pasti takut aku curigai. Aku menaikkan salah satu alisku. Di situ kan masih ada air Mas, masih penuh malah, kenapa sampai ambil air di bawah? Tanyaku yang ingin membuatnya semakin gugup. Syukurin. Mas Faris melirik ke arah yang aku tunjuk tadi di mana di atas nakas di sebelahnya tidur ada satu teko beling yang berisi air putih. Bahkan isinya masih penuh, logikanya kan aneh kalau haus sampai ambil air di bawah sedangkan di sampingnya saja ada air. Aku tahu apa yang barusan ia lakukan, aku sengaja membuatnya mati kutu seperti ini. Di dalam hati aku merasa senang melihatnya gugup dan salah tingkah seperti ini, ternyata mempermainkan Mas Faris menyenangkan juga. Lihatlah keringatnya yang besarnya sebesar biju jagung itu, hahaha. Itu dek, Mas panas dalam, ingin minum yang dari kulkas, jawabnya dengan mata yang tidak fokus. Aku hafal betul dengan sifatnya yang satu ini, matanya tidak akan fokus dan akan memutar ke sana kemari jika sedang berbohong. Aku mengeritkan kedua alisku pura-pura berpikir keras. Ayo kita lihat sampai sejauh mana Mas Faris dapat bertahan dengan intimidasiku. Aneh, cetusku sambil menatapnya tanpa berkedip. Mas Faris berdiri terlihat tidak tenang. Aneh kenapa dek? Apanya yang aneh? Tanyanya gugup. Lihatlah lehernya saja bahkan sampai basah mengkilap begitu, padahal di ruangan ini aknya nyala, logikanya berada di ruangan berak tidak akan berkeringat, lah ini dia malah keringatan sampai basah begitu bajunya. Aneh saja, Mas kan tadi lagi tidur, kok bisa bangun-bangun panas dalam dan ingin minum air es, kalau panas dalam kan minumnya segar dingin Mas. Ujarku, itu dek. Maksudnya Mas kepengen minum yang dingin-dingin gitu? Tadi Mas abis mimpi buruk jadi ketika terbangun ingin minum yang dari kulkas, bukan yang dalam suhu ruang. Nah kali ini Mas Faris lumayan lancar dalam memberi alasan. Ku acungi jempol untuk Mas Faris karena selama ini sangat pintar menyembunyikan bangkai dan bermain kucing-kucingan di belakangku. Aku hanya mengangguk-anggukan kepalaku menanggapinya. Terlihat Mas Faris bernafas lega. 18. Adek sedang apa? Tanyanya mengalihkan pembicaraan. Mas Faris berjalan ke arah kasur lalu membaringkan badannya di sana. Terlihat jelas wajahnya yang sedang kelelahan itu. Ialah lelah, dia kan abis beronde-ronde melakukannya dengan sari. Mas tidak lihat aku sedang menemakai mukena, sahutku sambil melepaskan mukena lalu melipatnya dan menyimpannya kembali ke dalam almari. Oh iya, kamu abis sholat ya dek, ujarnya yang berungeh kalau aku abis sholat. Sahutku cuma bergumam. Adek juga kebangun ya makanya itu sholat malam, tanyanya yang sudah tidak gugup lagi. Iya aku kebangun gara-gara mimpi buruk. Sahutku seraya naik ke atas ranjang. Oh, Mas Faris hanya ria. Mas Faris tahu gak aku tadi abis mimpi apa? Tanyaku seraya menghadap ke arahnya. Memang abis mimpi apa dek? Tanyanya sambil menatapku. Aku tadi abis mimpi kalau Mas Faris itu selingkuh, dan di mimpi itu Mas Faris menikah lagi. Ujarku yang masih ingin bermain-main dengan Mas Faris. Tuh kan, Mas Faris langsung terdiam, tak lupa matanya juga melotot sempurna, seketika Mas Faris kembali berkeringat, padahal tadi keringatnya sudah mengering sekarang malah keringatan lagi, hahaha. Setakut itu ya ketahuan olehku Mas. Kalau kamu takut denganku mengapa kamu bermain api di belakangku Mas Faris? Memang ya benar kata temenanku, lelaki jika sedang berada di atas akan lupa daratan dan mulai bertingkah. Dan sekarang terbukti dengan Mas Faris. Tapi dasar Mas Farisnya aja yang tidak kuat iman, baru dikasih kekuasaan sedikit saja sudah tergoda oleh rumput tetangga. Mas Faris tiba-tiba tertawa sumbang, tertawanya terdengar sekali dibuat-buat, pasti itu dilakukannya untuk menutupi kegugupannya.
Kamu ini dek, Mas itu tidak mungkin selingkuh darimu. Istri Mas secantik bidadari begini, tidak akan lirik yang lain lagi. Ujar Mas Faris mengelak. Lihatlah pandai sekali suamiku ini bersilat lidah. Iya ya Mas, istrimu sudah sangat cantik dan glowing begini, kalau sampai diselingkuhi maka buta tuh matanya dan otaknya bodoh. Ujarku sambil mengatainya. Raut wajah Mas Faris seketika memerah. Ia pasti tidak terima karena secara tidak langsung aku sudah mengatainya bodoh dan buta. Lah emang iya kan? Apalagi kalau bukan bodoh namanya menyelingkuhiku dengan pembantu, minimal kalau cari selingkuhan itu sekelas sekretaris lah, atau rekan kerja di kantor gitu. Lah ini sama pembokat yang di mataku tidak ada menarik-menariknya selain asetnya yang bohai itu. Sudah dek. Tidak usah yang macam-macam lagi, intinya mimpi itu cuma bunga tidur, itu tidak nyata. Sekarang ayo tidur lagi, Mas sudah ngantuk. Serunya yang langsung mendekapku. 19. Iyo. Seketika tercium bau-bau permulannya dengan Sari, jijik aku. Mas. Apaan sih, lepas. Engap nih gak bisa nafas. Pekikku yang langsung melepas dekapan Mas Faris. Enak saja mau memelukku, mengingat tadi ia berbagi peluh dengan Sari membuatku jijik luar biasa. Kalau tidak ingin membalas perbuatan curangnya sudah kutendang dia dari tadi. Gini-gini walau dengan perut besar, kalau cuma menendang aku masih bisa. Yah dek, cuma peluk doang. Keluhnya manyun. Gak bisa nafas aku Mas. Lihat nih perutku besar begini, mulai sekarang aku tidak mau dipeluk karena aku tidak bisa nafas. Lagian Mas Faris ini bau sekali, seperti abis melakukan begituan. Ujarku sengit. Mas Faris terlihat kembali salah tingkah. Ya sudah, kalau tidak mau dipeluk, sesuka kamulah dek, senyaman kamu aja. Ya udah Mas mau langsung tidur, besok Mas ada meeting pagi-pagi. Ujarnya yang langsung berbalik badan memunggungiku. Lah pasti menghindar dan takut ketahuan olehku. Kali ini aku tidak mengerjainya, memang badannya bau dan tercium aroma Sari di tubuhnya. Kalau aku belum tahu soal perselingkuhannya pasti saat ini aku sudah mencak-mencak memarahinya. Tapi berhubung aku sudah tahu jadi aku biarkan saja, cukuplah aku mengerjainya malam ini. Sekarang aku mulai mengantuk dan aku butuh istirahat. Tidak baik bagi ibu hamil untuk begadang, kasihan bayiku jika kekurangan istirahat. Aku harus berpikir waras supaya tidak mengganggu tumbuh kembang anakku. Ku hapus memori di kepala yang tadi habis melihat pergumulan Mas Faris dengan Sari, ku tutup mataku dan mulai masuk ke alam mimpi. Tunggu sampai esok hari. Aku akan mulai membuat mereka semua perlahan-lahan menderita. 20. Nduk. Bapak minta uang karena bapak mau pergi mancing sama warga kompleks sini, seru bapak mertua sambil beralih menatapku. Saat ini kami semua sedang sarapan bersama. Aku pun menaikkan sebelah alisku. Loh memang uang yang diberikan Mas Faris sudah habis pak? Tanyaku keheranan. Ya sudah habis tunduk, kan cuma 5 juta saja. Jawab bapak mertua enteng. Lah dikira uang 5 juta itu sedikit apa? Banyak kali. Enteng banget bilang uang 5 juta dengan cuma. Seketika raut wajahku menjadi kedal mendengar ucapan bapak mertua. Ya Alia, uang belanja ibu juga sudah habis, timpal Bu Siti ibu mertuaku.